Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Pada tahun 2009, seorang pria tiba di sebuah kota kecil di Irlandia. Dia mendaftar di hotel dengan nama Peter Bergman. Tetapi semua yang dirinya tinggalkan berujung teka-teki tanpa jawaban. Pria ini kabarnya gak punya nama dan gak tahu asal-usulnya dari mana. Masalahnya, setelah dicari tahu, nama Peter Bergman ini cuma samaran saja teman-teman. Dan alamat yang dikasih pun jugalah palsu. Sampai akhirnya dia ditemukan tewas di pantai beberapa hari setelahnya. Banyak banget ya teman-teman hal mencurigakan yang dia lakukan. Cuma yang jadi masalah, polisi itu gak berhasil memecahkan misteri ini. Jadi siapakah Peter Bergman ini sebenarnya? Mata-mata atau mungkinkah ini hanya tindakan bunuh diri belaka? Pertanyaan itu masih terus menghantui Irlandia sampai sekarang. Penasaran gimana cerita lengkapnya? Hai, gua Andri dari Calon Sarjana dan inilah kasus orang misterius bernama Peter Bergman yang hingga kini belum terpecahkan. Setiap tahun, lebih dari 500.000 orang menghilang tanpa jejak. Tapi tahu nggak apa hal yang mungkin lebih mengejutkan daripada itu? Iya, seseorang yang tiba-tiba muncul tanpa identitas. Inilah yang terjadi pada bulan Juni tahun 2009. Sesuatu yang aneh terjadi di sana teman-teman. Pada pagi hari tanggal 16 Juni 2009 atau lebih tepatnya sekitar pukul 6:45 pagi, Brian Kinsella lagi latihan lari tuh di dekat pantai Roses Point yang ada di Irlandia sana. Ayahnya yaitu Arthur berjalan-jalan di belakangnya gitu sambil mengawasinya. Namun latihannya si Brian ini terhenti teman-teman ketika ayahnya melihat sesuatu yang menyerupai boneka di antara batu-batu di pantai di sana. Ketika kabutnya mulai menghilang, Arthur tersadar bahwa itu bukanlah boneka, melainkan tubuh manusia. Karena mereka merasa agak bingung harus apa, mereka berdoalah tuh sejenak sebelum memanggil polisinya. And I noticed this, some like almost something from a shop window, like a mannequin that was in the sand. And of course, as I got closer, I realized it was actually a person, and that he seemed to have drowned. That was a little shock for the system. I suppose in a way you go into autopilot mode and do what you have to do, you know, alert the Gardaí. Nah, saat polisi tiba, mereka nemu tubuh pria tuh yang tergeletak miring dalam kondisi telanjang, dingin seperti marmer, rambutnya abu-abu, tidak ada tanda luka ataupun darah, dan juga dengan pakaian berserakan di sekitar lokasinya. Yang menarik juga adalah tidak ada jejak kaki lain di sekitar tubuhnya, kecuali milik bapak dan juga anak pelari tadi. Nah, kemudian pria ini juga pakai kaos biru laut, celana dalam hitam, serta jam tangan khusus air juga. Sisa dari pakaiannya ditemukan di atas batu dekat sana, termasuk juga jaket kulit hitam, celana chino biru laut, dan rompi tanpa lengan juga. Dimana semuanya dilipat dengan begitu rapinya teman-teman. Namun, tahu nggak apa yang aneh? Semua labelnya guys di pakaiannya ini sudah dipotong. Bahkan waktu polisi mencari dompet buat nyari tahu siapakah orang ini, mereka tidak berhasil menemukan apa-apa. Polisi saat itu pun kagak tinggal diam ya. Mereka carilah tuh jejaknya di seluruh kota. Yang mana akhirnya ketahuan kalau 4 hari sebelum penemuan mayat di pantai pada tanggal 12 Juni 2009, pria ini mendaftar di Sligo City Hotel dengan nama Peter Bergman. Dia bayar cash ya buat nginep 3 malam di sana teman-teman. Peter juga datang ke sana tuh naik bis dari Derry, Irlandia Utara, dan terlihat dalam rekaman kamera keamanan saat naik bisnya pada pukul 5 sore serta turunnya pada sekitar pukul 6:04 sore. Sebenarnya kalau dilihat dari rekaman itu sih nggak ada yang mencurigakan lah ya. Pokoknya modelan pria biasa aja gitu yang bawa 2 tas ukuran sedang, macam kayak penumpang-penumpang biasanya lah. Nah, dari sana teman-teman, dia menggunakan taksi ke Sligo City Hotel dan check-in menggunakan nama serta alamat palsu yang tadi. Dan setelah itu, tahu nggak apa? Dia nggak pernah keluar kamarnya lagi sepanjang hari. Terus pada tanggal 13 Juninya, ya seperti orang-orang kebanyakan yang nginep di hotel aja, Peter sempat sarapan sekitar jam 8:30 pagi, terus pergi ke kantor pos gitu. Nah, waktu pergi dari hotel, dia ngebawa tas plastik warna ungu nih.
Kemudian guys, pada pukul 10:49, Peter sampailah di kantor posnya. Di sana dia beli 8 perangko senilai 82 sen. Namun sayangnya, setelah polisi melakukan penyelidikan, mereka tuh nggak tahu tujuan surat-suratnya ini kemana. Dan nggak jelas juga guys, apakah dia ini ngirim surat, apa kagak sebenarnya. Soalnya di CCTV-nya tuh dia nggak pernah terlihat ngirim surat sama sekali kepada siapapun. Inilah teman-teman yang jadi petunjuk kecil yang tidak pernah terpecahkan. Nah, setelah keliling-liling kotanya nih, Peter pun kembali ke hotel dengan tangan kosong. Ini juga nih jadi pertanyaan, kemana tas ungu yang tadi dia bawa? Lalu apa ya isi dari tas plastik ungu itu? Beda banget kan sama turis-turis kebanyakan? Ya biasanya kalau kita pergi ke negara-negara lain nih guys, misalkan bawa 1 tas ya, pulangnya mungkin bisa bawa 2 tas atau bahkan lebih gara-gara belanja barang-barang kan? Ini nih guys, nih orang malah pulangnya nggak bawa apa-apa coba. Semakin polisi melidiki kasus ini, semakin aneh juga situasinya. Pokoknya selama 3 hari dia meninggalkan hotel dengan membawa tas plastik ungu dan kembalinya dengan tangan kosong. Menurut penelitian polisi juga, bisa jadi plastik ungu itulah adalah momen di mana dia menghapus jejak keberadaannya. Makanya setiap kali dia pulang ke hotel, dia tuh udah gak pernah lagi guys bawa plastik ungunya. Menurut staf hotel yang berjaga nih, Peter tuh emang jarang banget berkomunikasi sama orang-orang. Dan kerjaan dia kalau lagi di luar ya cuma ngerokok di depan hotelnya. Besokannya atau di tanggal 14 Juni sekitar jam 11 siang, ada sedikit clue juga nih teman-teman yang mungkin bisa kalian bantu pecahkan. Di saat itu, dia sempat keluar dari hotel dengan tas plastik ungu dan manggil taksi nih. Dia mintalah ke supir taksinya buat ngasih tahu dia ke pantai yang tenang lah tujuannya tuh. Karena ya dia mau bersenang-senang ceritanya. Alhasil dibawalah Peter ke Rosses Point. Setelah melihat sekitar-sekitar nih, dia meminta drivernya tuh guys untuk turunin di stasiun bis dan bukan di hotel. Agak janggal kan di sini? Di sini drivernya juga ngasih kartu nama teman-teman dan nawarin kalau besok-besok butuh apa nih, ya jangan ragu lah buat nelfon dia. Gitulah maksudnya mungkin ya. Dan sama guys kayak hari-hari kemarinnya. Setiap kali dia balik ke hotel, plastik ungu yang dia bawa pagi harinya selalu menghilang entah kemana. Pada hari ketiganya di hotel atau lebih tepatnya pada tanggal 15 Juni, ini nih hari terakhir dia menginap di sana. Di pagi harinya, Peter sempat minta buat late check out gitu teman-teman, supaya bisa tinggal lebih lama di kamarnya. Pokoknya dia keluar hotel tuh ya jam 1-an siang lah. Nah, pas keluar, dia pakai tas bahu hitam seperti tas laptop gitu. Kemudian tas hitam besar dan lagi-lagi kantong plastik ungu. Dalam perjalanan dia ke terminal bis, dia ngebuang lah tuh salah satu tas hitam besarnya ke tempat yang gak pernah ditemukan sama para polisi. Waktu di terminal bisnya juga, dia melakukan aktivitas yang mencurigakan. Selain beli cappuccino dan juga sandwich, dia juga nulis sesuatu di selembar kertas, kemudian membacanya beberapa menit, lalu dirobek teman-teman dan dibuang juga setelahnya ke tempat sampah. Nah, setelah makan dan juga minum, dia beli tiket bis satu arah ke Rosses Point jam 2:40 sore. Iya, dia pergi ke pantai yang kemarin dianterin sama driver taksinya. Kali ini bedanya cuma pakai bis aja nih teman-teman. Nah, setibanya di sana, dia jalan-jalan lah di pantai dengan pakaian yang terlihat mencolok gitu teman-teman. Dia pakai jaket kulit hitam, celana chino biru. Ya pokoknya beda banget lah kayak pengunjung-pengunjung pantai yang lainnya gitu teman-teman. Jelas dengan baju kayak begini, mata orang langsung ngeliatin ke dia lah ya. Ya banyak saksi yang pada saat itu bilang juga tuh kalau dia ini melihat Peter berjalan bolak-balik di pantai sana tuh, tapi sembari menggulung celananya hingga ke lutut. Mereka juga bilang kalau Peter ini tampak murung dan juga termenung gitu dan berjalannya dengan tangan di belakang punggungnya. I noticed this man and he was fully clothed. He has his trousers rolled up to his knees and he was walking parallel to the water with his bare feet, with his ankle deep in the water, and he just seemed to be kind of a bit stooped with his hands behind his back as if he was in another world. Bahkan ada satu saksi yang bilang bahwa dia ini ketemu Peter jam 10 malam di pantai dan coba buat nyapa pria ini. Namun nyatanya itulah momen terakhir Peter terlihat hidup di dunia ini. Setelah mayat Peter Bergman ini diangkat, polisi langsung pergilah ke Sligo City Hotel atau tempat dia pertama kali menggunakan nama itu. Namun staf hotel di sana nggak minta kartu identitasnya, nggak minta paspor dan juga nggak minta apa-apa. Ya ini sebenarnya melanggar hukum teman-teman, karena di Indonesia aja nih kalau kita mau check in, entah KTP, paspor atau SIM-nya juga ya pasti dicek lah. Nah, saat itu Peter Bergman ngasih alamat palsu di Wina, Austria dengan kode pos yang sebenarnya juga bohongan.
Kenapa gue bilang begitu? Soalnya kode pos di Wina aja cuma sampai 1901, bukan 4472 seperti yang dia tulis ini. Ini menunjukkan betapa orang ini tuh berusaha keras banget untuk melindungi identitasnya, termasuk dengan copot-copotin label dari bajunya tadi dan tidak membawa identitas apapun. Menurut investigasi dan juga CCTV, Peter Bergman ini keluar dari hotel sebanyak 13 kali. Setiap keluar, pokoknya dia tuh selalu bawa tas ungu gitu teman-teman. Tapi pas balik, selalu tangan kosong. Feeling gue sih dia ini pakai jalan-jalan ini ya buat ngebuang barang-barang pribadinya aja teman-teman. Yang lebih anehnya lagi nih, meskipun banyak sekali CCTV di kota sana, tidak ada yang menangkap dia membuang sesuatu. Satu aja tidak ada teman-teman. Ini tuh seolah-olah kayak dia sengaja menghindari kamera CCTV-nya untuk membuang barang-barangnya kan? Dan setelah dicari secara detail di tempat pembuangan sampah di sekitar kotanya nih, kagak ada apapun yang bisa dihubungkan dengan Peter Bergman kali ini. Banyak orang tuh yang percaya bahwa pria ini mungkin aja punya latar belakang penegakan hukum ataupun militer yang memberinya pelatihan khusus untuk melakukan hal-hal seperti ini teman-teman. Lagian aneh banget kan? Mana mungkin sih orang-orang biasa model kayak kita begini nih guys, dengan niat melakukan itu semua tanpa berhasil terdeteksi CCTV segala. Ya meskipun teori ini tidak membuka petunjuk baru tentang identitasnya, hal ini jelaslah munculin berbagai macam pertanyaan menarik. Kayak, siapa sih Peter Bergman ini? Buronan yang melarikan diri dari masa lalunya kah? Seorang pria yang sakit parah dan memilih untuk mati sendirian kah? Atau jangan-jangan dia ini seorang mantan mata-mata yang lagi menghapus jejak dirinya sebelum terlambat. Sayangnya teman-teman, semua sudah dilakukan oleh polisi dan gak berhasil menemukan apapun. Barulah setelah otopsi dilakukan, motivasi di balik tindakannya ini menjadi semakin jelas. Nah, menurut hasil otopsinya, dia menderita kanker prostat stadium lanjut yang telah menyebar ke paru-paru dan juga tulang-tulangnya. Kemudian dia menderita tumor tulang serta riwayat serangan jantung juga. Tapi yang cukup bikin dokter tuh takjub adalah tidak ada jejak obat penghilang rasa sakit dalam tubuhnya, meskipun kondisinya saat itu jelas sangat menyakitkan. Bahkan gak ada tanda-tanda pengobatan kanker di tubuhnya sama sekali. Nah, dari semua misteri dalam cerita ini, satu hal yang bisa kita sepakati nih teman-teman, adalah bahwa pria ini datang ke Sligo mungkin untuk mengakhiri hidupnya itu. Dengan kondisi penyakitnya itu, mungkin dia ingin meninggal dengan caranya sendiri. Dan dia memilih sebuah kota dengan pantai yang indah untuk menghabiskan hari-hari terakhirnya, di mana dia bisa berenang ke laut dan membiarkan ombak membawanya pergi. Peter Bergman melakukan segala yang dia bisa untuk menghilang dari dunia, seperti banyak orang yang menghilang setiap tahunnya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi teman-teman. Alih-alih dibawa ombak ke laut lepas, tubuhnya ternyata malah terbawa kembali ke pantai. Otopsi menunjukkan bahwa dia tidak menunjukkan tanda-tanda tenggelam seperti busa di mulut atau kerusakan jaringan paru-paru. Dokter malah bilang kalau penyebab kematiannya ini tuh adalah serangan jantung mendadak. Ya, meskipun tidak ada racun ditemukan di tubuhnya, ada kemungkinan bahwa dia ini mengkonsumsi sesuatu yang menyebabkan jantungnya berhenti. Cerita ini pun semakin aneh karena dia tampaknya berencana untuk tenggelam tapi malah meninggal akibat serangan jantung yang tidak terduga. Meski begitu, kematian ini masih sangat bikin shock. Peter Bergman kemudian dimakamkan di pemakaman Sligo dalam sebuah makam tanpa tanda nama yang biayanya ditanggung oleh Irish Healthcare System. Nah, hukum di Irlandia juga melarang penggalian kembali mayat tanpa alasan yang jelas teman-teman. Sehingga kecuali ada anggota keluarga yang datang untuk membuka kembali kasus ini, maka makamnya akan tetap seperti itu. Cuma balik lagi nih teman-teman, kalau memang yang tadi gue jelasin itu semuanya fakta, masih nggak menjawab juga kenapa dia pakai nama palsu dan mengapa barang-barangnya ada yang coba dibuang juga. Gue jadi bingung nih teman-teman, bisa ya orang tuh bener-bener menghilang kayak begini, apalagi di dunia yang sudah sangat modern. Masa nggak ada sama sekali rekam jejak yang bisa ditemukan orang-orang sih? Nggak ada gitu keluarganya? Atau tetangganya gitu mungkin yang pernah lihat dia? Ya, kasus ini guys sangat-sangat bikin penasaran lah pastinya. Namun, apa nih kemungkinan lainnya menurut kalian? Kalau kalian ada yang tahu nih, boleh dong bantu kita untuk jelasin di kolom komentar ya. Dan kalau teman-teman suka dengan tipe video panjang seperti ini, bantu dong likes-nya. Dan kasih tahu kita di kolom komentar juga ya, biar kedepannya kita bisa bikin lagi video-video seperti ini semua ya. Thank you teman-teman, bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.